teman-teman, jadi di era digitalisasi saat ini kita juga perlu ada yang namanya kelas online, di mana kelas itu dapat berlangsung melalui sebuah genggaman atau melalui handphone. Jadi ada namanya satu aplikasi. Apakah aplikasi itu? Nah, aplikasi itu adalah Google Classroom, di mana Google Classroom itu adalah suatu aplikasi yang membantu para pengajar maupun para pelajar untuk dapat berinteraksi melalui online dalam sebuah aplikasi, di mana kegunaannya bagi pengajar itu dapat membantu mengelola kelas, membuat kelas, menilai tugas dari para siswanya, dan juga memudahkan bagi para pengajar untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswanya. Selanjutnya, bagi pelajar juga aplikasi Classroom itu berguna untuk memudahkan dalam manajemen waktu dalam pembelajarannya, dan juga menghemat kertas karena tidak perlu menulis di kertas, dapat langsung mengirimkan tugasnya. Yang ketiga juga dapat untuk memudahkan mencari informasi tentang bahan materi ajar dari materi yang di-share oleh dosennya atau gurunya kepada pelajar. Nah, selanjutnya di Google Classroom ini juga ada yang kerjasama dengan aplikasi-aplikasi Google yang lainnya. Contohnya seperti Google Drive dan juga Google Dokumen, di mana itu memudahkan bagi pengajar maupun pelajar untuk mengupload file dokumen tugas ataupun materi. Nah, yang kedua juga ada terhubung dengan Google Meet. Jadi Meet itu juga dapat berlangsung dalam Classroom itu. Yang ketiga ada dia bergabung dengan Google Calendar, di mana itu untuk mengatur jadwal-jadwal dari deadline dari tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Nah, untuk keamanan dari Google Classroom ini itu sudah terjamin, di mana dalam aplikasi Google Classroom ini tidak ada iklan. Jadi data-data dari baik dari pengajar maupun pelajar itu aman. Di mana sebelum kita memasuk ke dalam kelas yang ada di Classroom itu kita ada 3 pemilihan akun Google. Jadi tidak sembarangan. Yang pertama ada akun Google khusus sekolah. Contohnya itu seperti akun Google Universitas Unri, universitas.ac.id. Dan yang kedua ada akun Google pribadi, di mana itu kita menggunakan nama kita gmail.com. Dan yang ketiga ada akun Google khusus untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun. Jadi keamanannya sudah terjamin. Tetapi namanya aplikasi yang dibuat itu pasti mempunyai kendala sendiri, yaitu contohnya salah satu ketidakstabilan internet. Jadi itu dapat diatasi dengan menggunakan jaringan yang koneksinya cepat. Yang kedua itu juga ada keterbatasan dalam mengupload file yang kadang terlalu besar itu sehingga lama dalam menguploadnya. Dan yang ketiga kurangnya pemahaman tentang fitur-fitur dari aplikasi Google Classroom sendiri. Nah, berikut ini adalah cara untuk menggunakan Google Classroom. Ini dia aplikasi Google Classroom, tinggal diklik, kemudian tampilannya akan seperti ini. Klik di sini untuk mengubah akun Google. Klik tanda tambah ini untuk bergabung ke kelas dan masukkanlah kode kelas yang diberikan oleh pengajar. Setelah berhasil bergabung ke kelas, ini akan tampilannya. Di sini ada informasi tentang tugas kelas dan orang-orang yang berada dalam kelas tersebut. Klik ini untuk melihat daftar tugas. Di sini akan muncul tugas yang ditugaskan, belum diserahkan, dan yang sudah selesai. Selanjutnya klik ini untuk melihat tampilan menu. Di sini ada kelas, ada kalender, ada notifikasi tugas maupun materi yang diberikan, ada daftar tugas, ada file yang telah disimpan online, kelas yang diarsipkan, folder Classroom, dan setelan tentang Classroom, serta yang terakhir ini ada bantuan. Di sini bisa kita mencari informasi tentang Classroom lainnya dengan bacaan-bacaan yang telah tersedia di dalam bantuan tersebut. Itu dia fitur-fitur yang ada di dalam Classroom. Hari ini saya akan membahas salah satu platform yang sedang booming di dunia pekerjaan dan pendidikan, yaitu Google Meet. Google Meet adalah layanan konferensi video yang dikembangkan oleh Google, diluncurkan pada tahun 2017. Google Meet telah menjadi salah satu platform komunikasi virtual yang sangat populer, terutama sejak meningkatnya kebutuhan akan kerja jarak jauh dan pembelajaran daring. Kendala-kendala yang sering kita hadapi saat menggunakan Google Meet diantaranya, pertama, koneksi lemah. Solusinya dengan memastikan jaringan stabil sebelum kita memulai rapat. Yang kedua, kamera atau mikrofon tidak berfungsi. Solusinya, kita harus memastikan izin akses dari penyelenggara rapat. Ketiga, gagal masuk meeting. Solusinya, kita harus mengecek akun yang kita gunakan dan mengecek tautan yang diberikan oleh penyelenggara rapat. Terakhir, layar tidak bisa dibagikan. Solusinya adalah mengecek izin akses membagikan layar aktif dan sedang tidak menggunakan aplikasi lain. Berikut saya akan menjelaskan beberapa fitur dan cara menggunakan Google Meet. Pertama, kita bisa membuka aplikasi Google Meet atau mengaksesnya melalui browser. Kolom sebelah kanan berfungsi untuk memasukkan kode rapat. Di sini, kita bisa membuat rapat untuk nanti, langsung memulai rapat instan, atau menjadwalkan rapat di Google Calendar. Ini adalah link atau kode rapat yang bisa kita copy dan share ke peserta lain. Kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan kamera dan mikrofon sesuai kebutuhan. Seperti ini. Fitur Turn on Caption berfungsi untuk menampilkan percakapan yang sedang berlangsung real-time di layar. Fitur emoji digunakan sebagai reaksi untuk berinteraksi dengan peserta lain. Fitur berbagi layar berfungsi untuk mempresentasikan layar komputer kepada peserta lain. Fitur Raise Hand untuk memberitahu moderator bahwa Anda ingin berbicara. Dan terdapat beberapa fitur lain, seperti Change Layout berfungsi mengatur beberapa banyak anggota rapat dalam tampilan Google Meet. Full Screen menampilkan layar secara penuh. Fitur PIP berfungsi untuk membuka halaman Meet sambil membuka halaman lain di browser. Dan beberapa fitur-fitur lainnya. Fitur People merupakan daftar peserta yang menghadiri rapat. Fitur Chat digunakan untuk mengirim pesan kepada peserta lain. Dan fitur aktivitas dapat menampilkan fitur bawaan Meet dan add-on yang telah diinstal oleh pengguna.
Nah, itulah beberapa langkah dasar dalam menggunakan Google Meet. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam menggunakan Google Meet lebih efektif. Nah baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Portal Undri. Portal Undri adalah sebuah sistem informasi yang dibuat oleh Universitas Riau untuk membantu dan menunjang pembelajaran di kampus Universitas Riau. Portal Undri dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen Universitas Riau dengan sangat mudah. Bagi mahasiswa, cara mengakses Portal Undri ini adalah dengan menggunakan email student dan NIM sebagai passwordnya. Untuk mengakses informasi akademik yang beragam di Universitas Riau ini, maka dibutuhkan sebuah portal untuk mengintegrasikan informasi-informasi tersebut sehingga mudah diakses oleh mahasiswa maupun dosen. Baiklah, adapun fungsi-fungsi dari portal Undri ini sangat beragam. Yang pertama itu dalam mengelola informasi akademik seperti nilai maupun jadwal kuliah. Yang kedua yaitu informasi akademik. Informasi akademik kita dapatkan di portal Undri ini yaitu seperti jadwal ujian maupun yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengajuan permohonan seperti pengajuan cuti maupun pengajuan izin. Dan yang terakhir yaitu memonitoring kemampuan mahasiswa. Oke, yang terakhir kita masuk di kekurangan Portal Undri. Yang pertama, kekurangannya web itu bisa ngedown. Yang ketika semua orang mahasiswa mengakses webnya, webnya cuma muter-muter aja, nggak bisa dibuka karena terlalu banyak yang mengakses web itu. Nah, contohnya saat pengisian KRS, nah, kan keluar kelas. Jadi ketika semua orang mengakses, webnya jadi tidak bisa dibuka sama sekali. Yang kedua, itu bentroknya kelas. Contohnya, pas keluar di anak teknik lingkungan, katanya ruangannya di PH2 dan ternyata di jam yang sama itu juga ada anak dari teknik lain yang menggunakan kelas itu. Nah, yang ketiga, di status pembayaran UKT. Jadi ada beberapa mahasiswa yang pernah mengalami katanya dia sudah membayar UKT tapi dicek pembayaran UKT statusnya itu masih belum melakukan pelunasan. Nah, yang terakhir itu kuota kelas saat pemilihan KRS. Nah, di situ tertulis 25/40 masih 25 orang, tapi ketika kelasnya mau diambil itu tetap tidak bisa masuk ke dalam kelas itu. Nah, atau kelasnya udah 40 udah penuh tapi masih ada mahasiswa yang bisa ngambil kelas itu lagi. Seperti kemarin beneran terjadi dalam satu kelas itu ada sekitar 100 orang untuk dalam satu ruangan yang sama. Nah, mungkin itu saja kekurangan dari Portal Undri. Berikut saya lampirkan cara fitur-fitur atau penggunaan dari Portal Undri. Ini dia fitur-fitur dari Portal Undri. Yang pertama ada profil mahasiswa, itu ada biodata. Nah, di biodata ini terlihat semua jurusan, angkatan, dosen PA, NIM. Nah, lanjut kartu mahasiswa virtual atau KTM, dan itu bisa diunduh. Terus selanjutnya ada e-kuliah, info perkuliahan. Di sini tertera semua mata kuliah yang akan kita jalanin beserta jadwal-jadwal dan ruangan-ruangannya, absennya, serta evaluasi. Nah, berikutnya ada presensi online. Biasanya kalau ada jadwal tertulis di situ. Data akademis, pengisian KRS. Karena berhubung sudah disetujui, jadi inilah KRS untuk semester ini. Selanjutnya ada jadwal ujian, karena belum ujian jadi masih kosong. Ada hasil studi juga. Langsung keuangan, pembayaran UKT. Terus ada pembayaran UKT juga. Nah, di sini tertera kalau sudah lunas status pembayarannya. Selanjutnya ada permohonan layanan. Dan yang terakhir ada pengajuan cuti. Jadi kalau mau ngambil libur bisa langsung ditambahkan di sini. Sekian.